Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang ulama yang saya senang ambil ilmunya ini, As-Sanani. Kalau Bapak belajar kitab fikih, pasti buka ini, kitab Subulus Salam. Ya. Kitab ini bagus sekali, syarah dari kitab Bulughul Maram. Jadi semua saya kira ulama hari ini kalau belajar fikih pasti buka Bulughul Maram. Bulughul Maram tidak lengkap kalau kita tidak buka ini Subulus Salam. Ini beliau mengatakan al-faraid jam'ul faridah. Ya, jadi faraid itu jamak dari kata faridah ini. Jadi diambil dari kata faridah ini. Kira-kira kalau bahasa ini diterjemahkan ini, ya itu sesuatu yang diambil, ya, sesuatu yang diambil dari kata al-fardu ini, ya, fardu. Jadi Bapak ya sering mendengar ini kata fardu lah, fardu. Jamaknya fardu itu faraid. Sesuatu yang sudah ditentukan. Karena itu dia faridatam minallah. Itu ketentuan dari Allah. Jadi ketentuan itu hukum dari Allah. Jadi kapan Bapak lecehkan hukum ini, hukum warisan, sama dengan melecehkan hukum Allah. Allah marah Pak kalau hukumnya dilecehkan. Ya. Kalau Wahbah Az-Zuhaili ini fikih Islam dalam kitabnya ini mazhab Syafi'i, ya, beliau seorang mazhab Syafi'i, termasuk ini ulama modern yang sangat diakui ilmunya. Beliau mengatakan ilmu faraid itu atau ilmu miras, aturan-aturan hukum fikih dalam perhitungannya yang memberi informasi tentang jatah setiap ahli waris dari harta warisan. Jadi beliau mengatakan di sini aturan-aturan hukum fikih. Jadi ada aturannya, tidak boleh semena-mena kita untuk ada hasil perhitungannya. Dan ini memberi jatah setiap orang yang berhak, itu ada bagian-bagiannya. Kita beri Pak yang bukan bagian itu haram. Memberi lebih atau kurang kepada orang berhak itu juga haram. Nah, ini butuh sedikit ilmu Pak pengantar ini supaya kita insyaallah ya minimal kita bisa, ya siaplah diatur dengan hukum warisan pada saat kita meninggal ini. Kalau Syekh Sabik ini orang Mesir, ya kitab fikihnya ini banyak digemari di Indonesia. Ilmu faraid itu ilmu pengetahuan tentang jatah warisan yang telah ditentukan oleh Allah. Jadi ilmu pengetahuan tentang jatah. Jadi setiap orang yang meninggal itu Pak, ya tentu kita harus lihat siapa yang punya jatah dan tidak boleh dirampas oleh orang lain. Ya, dan Allah tentukan ketentuan itulah disebut dengan faraid. Ya, kalau di kompilasi hukum Islam di Indonesia ini Pak ada, kita kenal kompilasi karena kalau terjadi perbedaan mazhab dalam cara memandang sebuah hukum ini yang dipakai. Hukum Indonesia yang menyatukan berbagai mazhab. Sehingga di Indonesia ini kalau nanti mau dijatuhkan orang berperkara tentang mawaris atau hukum waris, di sinilah yang mengatur. Ilmu faraid hukum mengatur tentang pemindahan pemilikan harta peninggalan pewaris atau tirkah, yang menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Di sini di hukum ini hak pemindahan. Jadi
si yang meninggal itu punya. Untuk pindah kepada yang lain ada aturannya. Di hukum ini ada diatur. Kemudian siapa yang berhak dapat, berapa bagiannya, itu jadi dua inti, Pak. Siapa yang berhak, berapa bagiannya, itu jadi nanti kunci. Siapa yang dapat dan berapa bagiannya. Nah, keunggulan hukum waris ini adanya penghalalan kepemilikan. Jadi kalau kita tegakkan hukum Allah ini, Pak, halal kepemilikan itu. Tapi kalau kita bagi dengan sistem yang disebut dengan tradisi adat, itu mungkin kita setuju tapi tidak halal menurut Allah. Nah, ini yang bahaya, Pak. Ini banyak orang yang mengganjal ini karena menurut dia selesai di hadapan manusia, tapi tidak selesai menurut hukum Allah. Jadi halal kepemilikan itu kalau diatur sesuai dengan hukum waris ini menurut hukumnya Allah. Dan ini hukum, Pak, sama dengan aturan sholat, sama dengan aturan pernikahan. Tidak boleh kita menikahi sembarang, tapi ada yang diatur. Ya, siapa jadi wali, itu ada aturannya, sama dengan ini. Harta termasuk ini berat, Pak. Berat hukumannya kalau diambil hartanya orang atas nama harta waris, padahal bukan jatah, bukan jatah baru diambil. Terutama ini yang banyak kasus itu, Pak, kalau suami istri lalu tidak ada anak, kan jarang itu dikasih saudara, padahal saudara di situ punya jatah. Ya, jarang itu, Pak, suami istri meninggal salah satunya, pasti pasangan hidupnya yang miliki semua. Padahal itu pasangan hidup, kalau suami paling tinggi 1/2, kalau istri paling tinggi 1/4. Siapa yang punya? Saudaranya. Atau misalnya ada anaknya, tapi anak perempuan semua, tidak ada anak laki-laki, maka pamannya atau saudaranya yang meninggal itu berhak. Dan ini biasanya, Pak, tidak dikasih. Di kebiasaan kita itu tidak dikasih. Baru ada perasaan segan-segan minta. Ada perasaan segan minta. Siapa kamu? Kenapa minta? Padahal menurut hukum Islam, nasab itu, Pak, saudara dihormati dalam Islam. Dihormati. Ya, dihormati karena nasab keturunan itu, Pak, dihormati dalam Islam. Nah, biasanya ini kalau ada orang meninggal begitu, suami istri tidak ada anak. Di sini yang paling banyak kacau itu biasa, karena biasanya diambil semua oleh satu pihak saja. Kadang-kadang juga orang tua terlupakan, kadang-kadang nenek terlupakan, atau cucu terlupakan, padahal dia punya bagian. Dan tidak memberikan haknya itu, Pak, sama dengan mencuri. Ya, lebih adil. Ini harta warisan, Pak, adil karena Allah yang punya ilmu. Jangan pernah ragu ini. Yang dibutuhkan dalam Islam itu keadilan, bukan persamaan. Ya, sama belum tentu adil, tapi adil, Pak, pasti itu lebih baik. Pasti itu lebih baik. Islam itu membutuhkan adil, bukan persamaan. Ya, menghindari fitnah, terjauhkan dari fitnah kalau hukum ini, Pak, dilakukan. Tidak ada saling fitnah karena jelas semua. Ya,